Saja ya. Terima kasih Bu Misna, Pak Anwidur atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya mulai. Rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu semuanya. Selamat siang Bu. Masih segar ya kita masuk pembelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini ya. Sudah makan siang karena seharian ini kalian dari pagi sudah belajar dengan mata pelajaran yang lainnya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta Ketua Kelas Ula untuk dapat menyiapkan dan memimpin doa teman-teman. Silahkan Ula. Baik Ibu, marilah teman-teman sekalian kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran agar diberi kemudahan keberkahan seluruh doa. Sedikit dengan berapa ya? Selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengecek presensi kehadiran kalian. Silahkan dibuka link absennya di grup WA-nya. Sudah Ibu kirim tadi. Silahkan diisi Google Form-nya. Ibu berikan waktu. Sudah? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik, Ibu Sudah cek Bu. dulu ya. Sudah Bu. Oke. Ya, sudah hadir semua ya, lengkap ya siang hari ini ya. Alhamdulillah. Langsung saja Nana Ibu. Ibu ini agak sedikit ragu melihat kalian yang masih lemas-lemas karena siang ini biasanya pada ngantuk ini ya. Seandainya Ibu sampaikan halo, silahkan kalian menjawab hai ya. Halo. Hai. Hai. Mengenai apa minggu lalu teks biografinya? Siapa tokoh inspiratif yang kita angkat? B.J. Habibie. Siapa? Iya, B.J. Habibie ya Orang saja. yang mana ya? Yang B.J. Habibie itu yang berperan sebagai B.J. Habibie. Iya, good sekali. Terdapat ada teks biografi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Menganalisis makna dan informasi yang terdapat dalam teks biografi itu. Jadi kita sudah mengulas gagasannya. Nah, kita sudah menemui informasi penting yang kita dapatkan dalam teks tersebut. Nah, contohnya Bapak B.J. Habibie adalah sosok yang setia terhadap istrinya. Nah, di situ kalian juga sebagai siswa atau sebagai sosok anak harus setia dengan cinta kasih orang tuanya. Nah, dari mana kalian bisa tahu itu teks tentang Bapak B.J. Habibie itu? Ya karena kita sudah menganalisis informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks biografi pada minggu lalu. Oke? Baiklah, sudah kita ulas sedikit pertemuan kita pada hari ini masih menganalisis mengenai KD 3.15 yaitu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Nah, indikator yang harus kita capai yaitu pertama adalah kalian semua anak ibu semua mampu untuk menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Baik, tujuannya agar kalian bisa memahami cara menganalisis atau mengetahui apa yang ada di dalam teks kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks biografi. Anak-anak Ibu, untuk hari ini sama kita dengan minggu lalu, Ibu sudah membentuk kelompok kalian. Kelompoknya sudah terdiri dari 6 orang ya. Mau share screen terlebih dahulu. Sambil Ibu share screen, bisa masing-masing kelompok mengupload LKPD-nya.
dan mulai saling chat rekan-rekannya di grup WhatsApp ya. Ya, silahkan kita ganti ya teks kita ya, karena minggu lalu kita Bapak B.J. Habibie, minggu ini kita masuk ke teks yang berikutnya, tokoh inspirasi kita yang berikutnya yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Bisa bantu Ibu membacakan teks ini, anak Ibu Suryalang. Silahkan Suryalang dibacakan dengan lantang dan kuat suaranya ya. Ya Bu, siap. Baik, teks biografi Bapak Insinyur Soekarno. Presiden Soekarno tinggal di Tulungagung, Jawa Timur bersama kakeknya. Beliau tidak menghabiskan waktu kecilnya bersama kedua orang tuanya. Di Tulungagung, Soekarno sempat bersekolah. Ini sosok Bapak Insinyur Soekarno. Ini teks biografi baru lagi. Pasti kalian harus lebih jago lagi menganalisisnya ya. Nah, kaidah kebahasaan. Nah, ini sudah Ibu share tadi di Classroom juga. Bisa kalian nanti download sekalian untuk membantu menyelesaikan tugas di LKPD-nya. Jadi ini adalah sosok inspirasi kita, Bapak Insinyur Soekarno. Ada 4 paragraf. Di masing-masing paragraf ini ada kaidah kebahasaan yang nantinya akan kalian analisis, yang akan kalian temui. Jadi bisa dipahami, dilihat, diteliti, dibaca betul-betul. Pastinya akan kalian temukan yang Ibu minta. Paham? Paham. Paham anak-anak Ibu? Ya, baiklah. Sambil Ibu share screen, kalian bisa mulai berkelompok langsung. Tetap hadir di Google Meet ini, jangan keluar. Bisa sambil berdiskusi, Ibu berikan waktu 20 menit. Di LKPD itu ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan, perintahnya. Sudah terlihat, sudah di-download ya? Sadam, Erianto? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, sepertinya Ya, Bu. sudah. Ya, siapa? Bisa? Saya Bu, saya aja Bu. Iya, Rani. Silahkan Rani. Ya. Tugas dan langkah-langkah kerja untuk pemahamanmu tentang Ya. aspek kebahasaan teks biografi, analisis teks biografi berikut dengan mengikuti petunjuk pengerjaan berikut. Pertama, bentuk kelompok dengan anggota sebanyak 6 orang sesuai dengan presensi. Kedua, analisislah aspek kebahasaan yang ada pada LKPD ini. Tiga, diskusikan dengan anggota kelompokmu tentang tugas dan langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai. Sedangkan kelompok lain bertugas menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Oke. Berikut itu aja Bu. Iya, terima kasih Rani. Yang lainnya cukup. Jadi ada 5 di sini ya. Yang pertama itu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Yang kedua itu kata kerja tindakan. Yang ketiga kata deskriptif menerangkan sifat tokoh. Yang keempat kata keterangan. Yang kelima kata hubung. Nah, benar ini yang sudah kalian kerjakan? Iya Bu, Sudah, benar Bu. Bu. Silahkan kelompok lain bersiap-siap ya. Untuk memberikan pertanyaan tanggapan kepada kelompok 1. Jangan lupa sambil di-share di Classroom biar Ibu bisa menilainya, melihatnya. Iya Bu, sudah di-share. Saya presentasikan langsung ya Bu untuk kelompok 1. Ya baik, silahkan Sri Wahyuni. Terima kasih Ibu Sherly Fatia. Selamat siang teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 1 bersama Pak Sadam, Bu Mutia, bersama Sadam, Mutia, Erianto, dan Suryalang, dan Arini. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis aspek kebahasaan dalam teks biografi. Nah, aspek kebahasaan yang kami temukan, yang pertama ada menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal.
Nah, itu bukti pendukungnya ada pada Kak Ibu Sherly. Itu saja yang dapat kelompok Iya. kami presentasikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada pertanyaan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk kelompok 2 Saya Bu mau nanya. menanggapi oh iya Ula, iya. Silahkan Ula ya. Silahkan langsung saja kepada kelompok moderatornya, silahkan. Anggotanya silahkan, Ibu silahkan. Jadi Ibu hanya memandu kalian saja. Halo Mbak Sri. Iya, Ula. Ini saya mau nanya. Ya, silakan ulah diulangi. Ya begini, sahabat Sadam. Ya, baik. Lah. Ini ketika kita membahas deskripsi sifat yang pokok. Ya, terima kasih. Kalau ditanya mengenai apa boleh sikap tokoh ini dalam teks biografi ini memunculkan sikap buruk dari si orang tokoh itu, begitu lah ya. Baik, jadi kalau menurut kami kelompok 2 bahwa namanya teks biografi itu kan Pak biografi seorang tokoh. Jadi kalau bisa supaya tokoh itu terpampang, karena kan namanya di dalam teks biografi ada keistimewaan tokoh dan ada yang perlu diteladani dalam seorang tokoh. Jadi kalau sampaikan, silakan buat pertanyaan. Kan sudah Ibu share screen ini biografinya dan tadi sudah disampaikan Sri Wahyuni ya. Ibu potong sedikit, maaf. Silahkan lanjutkan kelompok 1 presentasinya. Pipit Holisoh ya. Mau bertanya, Pipit? Iya. Ya, silahkan Pipit Holisoh. Saya mau menanyakan, kalau di teks biografi itu kan ada nama orang. Apakah nama orang itu bisa dikatakan sebagai orang ketiga tunggal seperti itu? Baik, terima kasih Pak Ganti. Begitu ya. Menurut saya, nama orang itu tidak bisa dikatakan sebagai kata ganti, karena kata ganti itu artinya dia menggantikan. Kata ganti itu ada beberapa ya, misalnya ada orang pertama tunggal, orang pertama jamak, kemudian ada orang kedua tunggal, ada orang kedua jamak, orang ketiga tunggal, dan orang ketiga jamak. Nah, kalau Insinyur Soekarno itu adalah bukan kata ganti, tapi itu adalah nama orang. Kata ganti untuk Insinyur Soekarno ketika kita menyebutkan beliau, nah itu kata ganti tunggal, orang pertama tunggal. Baiklah, saya akan menyimpulkan ya, untuk aspek kebahasaan itu yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal itu adalah kata yang menerangkan penggantian subjek dalam teks biografi. Kemudian yang kedua kata kerja tindakan. Itu adalah kata kerja untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Baiklah. Nah, Sudah Bu. Sudah terlihat Bu. sebelum kita mengakhiri, Ibu mau sedikit merangkum dan menyimpulkan pelajaran teks biografi, menganalisis aspek kebahasaan dari teks biografi. Ibu bangga kali. Pernah Bu. Ya Bu, pernah. Proklamasikan, berarti Bapak Insinyur Soekarno sedang melakukan proklamasi. Nah, Diproklamirkan. di dalam teks biografi yang kita bahas tadi, nah ada di situ. Nah, bisa kalian kutip, kalian ambil dan masukkan ke dalam lembar kerja analisis kalian. Nah, kalau ini yang Ibu buat contohnya menggunakan, menghargai, belajar, melempar, berjalan, menyukai, dan lain sebagainya. Intinya temuan kita pada siang hari ini. Titip salam Ibu untuk keluarga di rumah. Kalian juga harus rajin jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan, gunakan masker jika kemana-mana, cuci tangan, minum vitamin, ya, tetap harus semangat karena kita masih panjang nih semester ini ya, sebelum kita ujian ya.
Salam untuk kepada keluarga di rumah, terutama kedua orang tua kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.